Oke, kita langsung aja ya. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras bertahun-tahun, gaji juga naik terus, tapi kok kondisi keuangan gitu-gitu aja? Nah, kalau iya, pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan bongkar 5 pencuri tak kasat mata yang diam-diam nguras dompet dan masa depan finansial Anda setiap hari. Rasanya familiar kan? Banting tulang dari pagi sampai malam, pas akhir bulan lihat rekening, kok rasanya masih sama bokeknya kayak pas zaman kuliah dulu. Kebanyakan orang mikir, ini pasti karena gaji gue kurang gede. Tapi masalah sebenarnya itu jauh lebih dalam dari itu loh. Jadi gini, penyebab utama Anda nggak bisa nabung itu bukan karena ekonomi lagi jelek atau karena lagi sial. Bukan, pelaku sesungguhnya itu, ya ada di dalam diri Anda sendiri. Pencurinya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang udah Anda pelihara selama ini. Rantai kebiasaan ini kan awalnya enteng banget ya. Sampai nggak kerasa, tiba-tiba udah berat banget sampai nggak bisa dilepasin. Dan sekarang, rantai itulah yang lagi merampok Anda. Yuk kita kenalan sama pencuri pertama. Ini mungkin yang paling sombong di antara semuanya. Si tukang pamer alias kebiasaan belanja buat gengsi. Alasan kenapa banyak orang keuangannya berantakan, itu bukan karena mereka nggak ngerti investasi, tapi karena mereka terlalu mati-matian pengen kelihatan sukses di mata orang lain. Konsep ini namanya pajak rasa tidak aman. Dan ini bukan pajak ke pemerintah loh ya. Ini adalah pajak yang Anda bayar ke ego Anda sendiri. Jadi, setiap kali Anda beli barang mewah yang sebenarnya nggak mampu, Anda itu pada dasarnya lagi beli ketenangan sesaat dari rasa insecure sambil teriak ke dunia, lihat nih, gue sukses. Jadi, ada dua cara buat ngejalanin hidup, pakai papan skor internal atau papan skor eksternal. Orang yang hidupnya pakai papan skor eksternal itu rela ngorbanin kebebasan finansialnya cuma demi pujian tetangga atau jumlah like di medsos. Ada analogi bagus nih. Coba, Anda lebih milih jadi kekasih terhebat di dunia tapi semua orang mikir Anda yang terburuk, atau jadi kekasih terburuk di dunia tapi semua orang mikir Anda yang terhebat? Nah, jawaban Anda itu nunjukin papan skor mana yang lagi Anda pakai. Oke, katakanlah Anda beli jam tangan mewah seharga 75 juta rupiah. Keren kelihatannya, rasanya juga prestisius. Anda bayar buat sebuah citra. Tapi berapa sih biaya sebenarnya? Nah, ini dia harga aslinya. Kalau aja 75 juta itu Anda investasikan misalnya di reksadana indeks yang ngasih imbal hasil 10% setahun dalam 30 tahun, uang itu bakal tumbuh jadi lebih dari 1,3 miliar rupiah. Gila kan? Anda itu bukan cuma beli jam tangan, Anda itu lagi ngejual kebebasan finansial masa depan Anda. Poin pentingnya, kekayaan sejati itu adalah apa yang nggak kelihatan. Lanjut ke pencuri kedua. Pencuri yang satu ini tuh kayak parasit. Ngumpet di dompet Anda dan dia nggak pernah tidur. Siapa dia? Dia adalah utang dengan bunga tinggi, terutama utang kartu kredit. Kita semua kan tahu ya soal keajaiban bunga majemuk yang kerja buat kita. Tapi dia punya kembaran jahat namanya bunga majemuk terbalik. Dan dia bekerja sama kerasnya buat bikin Anda miskin. Utang berbunga tinggi ini persis kayak cacing pita finansial. Setiap gizi, setiap bonus, setiap rupiah yang berhasil Anda hemat yang masuk ke sistem keuangan Anda disedot duluan sama dia. Secara matematis, ini namanya bunuh diri finansial. Coba deh bayangin, Anda berusaha investasi buat dapat untung 7%, tapi di saat yang sama Anda bayar bunga 18%. Itu kayak lari di treadmill, tapi treadmillnya miring ke belakang. Satu langkah maju, Anda ditarik dua langkah mundur. Anda itu bukan lagi investasi, Anda itu lagi kerja rodi buat bank. Dengerin baik-baik, ini mungkin nasihat paling jitu yang bisa Anda dapat. Melunasi utang itu sama aja kayak dapat jaminan imbal hasil 20%. Coba cari di mana lagi ada investasi yang bisa ngasih jaminan keuntungan segitu. Nggak ada. Jadi, sebelum ngomongin investasi macam-macam, basmi dulu cacing pitanya. Oke, sekarang kita berhadapan sama sepasang pencuri yang mainnya di dunia investasi. Pencuri ketiga ini nipu Anda pakai delusi uang tunai, sementara pencuri keempat ngejebak Anda pakai efek kasino. Kita bongkar satu-satu. Pencuri ketiga, si penipu uang tunai, bikin Anda ngerasa aman banget nyimpen duit cash. Anda lihat angka di rekening tabungan nggak berubah, terus ngerasa tenang. Padahal uang Anda itu sebenarnya kayak es batu yang dijemur di bawah matahari. Inflasi itu diam-diam ngelelehin nilai dan daya belinya setiap hari. Nah, disinilah banyak orang salah kaprah. Mereka kira volatilitas, yaitu naik turunnya harga saham tiap hari, adalah resiko. Padahal resiko yang sebenarnya, yang nyata adalah hilangnya daya beli uang Anda secara permanen. Dan itu dijamin bakal terjadi kalau Anda cuma megang uang tunai. Rasa takut sama inflasi inilah yang seringkali ngelempar orang ke pelukan pencuri keempat, si pencuri spekulatif. Karena panik duitnya meleleh, banyak orang terjun ke pasar saham bukan buat investasi, tapi buat judi. Mereka cuma nebak-nebak harga jangka pendek. Dengerin ya, kalau investasi terasa seru dan mendebarkan, kemungkinan besar Anda itu nggak lagi investasi, Anda lagi di kasino.
Terus gimana caranya investasi? Bukan judi. Aturannya simple banget. Aturan nomor 1, jangan pernah rugi. Aturan nomor 2, jangan pernah lupakan aturan nomor 1. Maksudnya apa? Artinya, Anda harus tetap ada di dalam lingkaran kompetensi Anda. Jangan investasi di sesuatu yang Anda nggak ngerti cuma karena lagi ngetren. Ingat, cuan gede dalam investasi itu bukan datang dari sering jual beli, tapi dari sabar menunggu. Dan sampailah kita pada pencuri kelima yang paling rakus dari semuanya. Namanya si pencuri waktu. Dia nggak ngincer rekening bank Anda, bukan. Dia ngincer aset Anda yang paling berharga dan nggak bisa digantiin, waktu Anda, lewat jebakan stagnasi intelektual. Investasi terbaik dengan return yang nggak ada batasnya adalah investasi ke diri Anda sendiri. Sayangnya, banyak orang berhenti belajar begitu mereka lulus sekolah. Waktu luangnya dipakai buat hiburan kosong, ngasih makan otak pakai junk food intelektual. Mereka mikir lagi santai, padahal mereka lagi ngehancurin aset utama mereka. Setiap orang punya jatah 24 jam sehari kan? Bedanya cuma di gimana cara mereka nukerin waktu itu. Orang biasa nukerin waktu mereka buat kesenangan sesaat. Orang kaya, mereka nukerin waktu mereka buat kebebasan jangka panjang, terutama dengan terus belajar dan ngembangin diri. Oke, kita udah bongkar kelima pencuri itu. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara merebut kembali kendali atas keuangan Anda? Ingat baik-baik ya 5 musuh ini. Si tukang pamer yang nuker masa depan demi gengsi, si parasit yang ngegrogotin dari dalam, si penipu uang tunai yang bikin duit Anda meleleh diam-diam, si penjudi spekulatif yang ngubah investasi jadi lotre, dan terakhir, si pencuri waktu yang bikin aset terbesar Anda, yaitu diri Anda sendiri, jadi karatan. Pada akhirnya, perjuangan ini tuh bukan cuma soal uang loh. Ini tentang merebut kembali kendali atas hidup Anda. Hadiah utamanya itu bukan rumah mewah atau mobil sport, tapi kekuatan untuk memilih. Kekuatan untuk bisa bilang enggak pada dunia, karena Anda enggak lagi disandara sama kebiasaan-kebiasaan buruk Anda. Petanya udah di tangan Anda, rencananya udah jelas. Satu-satunya yang belum pasti sekarang adalah Anda sendiri. Jangan nunggu besok, mulai hari ini. Tambal ember Anda yang bocor, terus belajar, dan yang paling penting, rebut kembali kebebasan Anda.